Hai guys, Shalom. Sebentar lagi kita akan masuk ke era baru yang akhir-akhir ini sering disebut New Normal. Bukan sebentar lagi sih, bahkan sekarang ini udah berlangsung ya New Normal itu. Dimana banyak banget peraturan-peraturan baru yang dibuat. Kayak jaga jarak, pakai masker, terus harus selalu cuci tangan, suhu juga harus di bawah 37, makanan yang kita makan juga nggak boleh yang prasmanan kayak gitu. Terus kalau ada perkumpulan juga harus di bawah 30 orang. Dan masih banyak lagi sih yang membuat kita itu nggak sebebas dulu guys. Nah semua ini kena imbasnya ya pasti ya. Termasuk gereja-gereja ya guys. Nah guys, kalian ingat nggak? Tema gereja kita tahun 2020 ini apa? Coba kalian sebutin. 1, 2, 3. Ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Wow, bukan suatu kebetulan loh. Kalian sadar nggak kalau new normal ini memaksa kita untuk hidup lebih mandiri, nggak bergantung sama siapapun, termasuk sama pendetamu yang di gereja loh, ya kan? Kita nggak bisa datang ke gereja. Kita nggak bisa kumpul sama komunitas kita. Nih guys, kita itu lagi digiring untuk hanya bergantung sama Tuhan. Jadi benar-benar menghidupi tema itu sendiri, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah guys, kita harus belajar untuk cari Tuhan sendiri. Bukan lewat gereja, bukan lewat acara KKR, tapi lewat tuntunan Roh Kudus sendiri. Makanya kalian harus selalu tanya ke Roh Kudus. Apa yang harus saya pelajari? Saya harus mulai dari mana? Percaya deh, Dia pasti akan tuntun kamu sendiri dan memberikan pewahyuan untuk belajar mengenal dan mengerti isi hati Tuhan. Coba guys, kalian baca di 1 Korintus 2 ayat 6-16. Di situ judulnya Hikmat yang Benar. Nanti setelah dengar renungan ini, kalian baca dan pelajari sendiri ya. Sekarang Cici akan mention ke ayat 9-11. Tapi yang unik kayak gini guys, kita akan baca dengan urutan terbalik supaya kalian lebih ngerti ayat ini. Oke, sekarang kita bahas mulai dari ayat 11 dulu ya. Bunyinya kayak gini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Maksudnya gini guys, manusia kan punya roh kan? Iya dong, kita kan terdiri dari 3 aspek ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, otomatis roh kita itu tahu dong semua yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, rencana kita, semuanya deh. Gak bakalan bisa ada yang kita sembunyiin dari roh kita. Iya dong. Ya iyalah, orang roh kita itu kan memang udah ada menyatu dengan tubuh dan jiwa kita, ya pasti tahu lah ya. Oke, sampai sini kalian udah nangkep dong ya, apa itu roh? Nah, berarti karena Roh Kudus itu berasal dari Allah itu sendiri, otomatis Dia tahu dong apa yang menjadi pikiran Allah itu sendiri. Kan Dia bagian dari Allah, sama kayak roh kita bagian dari diri kita gitu. Jadi ya otomatis Roh Kudus itu pasti tahu betul apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut nih ke ayat yang 10. Dia bilang kayak gini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh.
Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, kenapa kita harus banget dituntun sama Roh Kudus? Ya karena alasan ini guys, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dia itu sifatnya menyelidiki hati. Bahkan dikatakan dia menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Allah. Wow, berarti kalau kita bergaul sama Roh Kudus, berarti ya kita bisa tahu ya apa yang jadi pikiran dan kerinduan hati Tuhan, ya kan? Nih, buktinya ada di ayat yang ke-9. Tetapi tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuh guys, lewat Roh Kudus, Dia akan memberikan something yang gak bisa dunia kasih, yaitu hikmat yang daripada Tuhan, yang belum pernah dilihat sama mata, yang belum pernah didengar sama telinga, dan belum pernah timbul dari dalam hati. Itu namanya pewahyuan guys. Itu yang murid-murid dan para rasul alami dan rasakan. Jadi mereka bisa menuliskan kitab ini ya karena mereka mengalami pengilhaman atau pewahyuan dari Roh Kudus itu sendiri. Makanya Alkitab ini disebut surat cintanya Tuhan atau isi hatinya Tuhan. Nah guys, kalian rindu gak sih diajarin sendiri sama Roh Kudus? Mengerti segala sesuatunya secara benar dan murni. Percaya deh, jika kalian dapat pengertian dari Roh Kudus itu, luar biasa banget rasanya. Jadi nyandu. Rasanya I want more and more. Wah, keren banget deh. Nah, zaman sekarang ini itu adalah penggenapan firman Tuhan guys. Udah akhir zaman. Jadi waktunya udah singkat banget. Ini waktunya kalian anak-anak muda bangkit. Isi waktumu dengan banyak pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan dan mengalami Tuhan itu sendiri. Mumpung banyak waktu nih guys. Mumpung kalian lagi di rumah aja. Nah, berusahalah dengan Roh Kudus untuk beradaptasi dengan new normal ini. Jangan berpangku tangan aja menunggu perubahan, tapi mulailah sekarang bertindak untuk berubah. Berkaryalah dengan Roh Kudus sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan nama Tuhan selagi masih ada waktu. Be active, be produktif, be smart, dan jadilah pribadi yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengertian yang telah Engkau berikan di dalam renungan hari ini. Engkau begitu sayang kepada kami, sehingga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, menuntun kami, mengajar kami, memahami isi hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu bergaul dengan Roh Kudus yang menjadi guidance kami, tuntunan kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang Engkau mau ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga mau mengalami pewahyuan yang seperti para rasul itu alami. Karena hati kami, jiwa kami, roh kami haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami agar kami hari demi hari dibukakan pewahyuan, pengilhaman yang murni, kebenaran yang sesungguhnya. Dan kami ingin mengandalkan Engkau terus di dalam hidup kami saat ini di tengah-tengah new normal ini ya Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak mengandalkan manusia, untuk tidak mengandalkan segala sesuatunya, tapi kami mau terus mengharap kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa-doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.